A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurud dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada acara LM3 malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang saat ini. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sekota Tangerang, yang terhormat Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sekota Tangerang, yang terhormat Ketua LM3, dan yang terhormat para imawan dan imawati sekalian. Baik, acara yang pertama ialah pembukaan. Mari kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Imawati Faijah. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr ma dzanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idhnillahi waliyukhziyal fasiqin.
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Imawati Faijah. Semoga yang mendengar dan membaca mendapatkan syafaatnya. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian Mawidah Hasanah yang akan disampaikan oleh mubalik kita yang pertama kepada Imawan Yajid. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'azanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fis sabilillahi atta yarji'a. Maqala syair, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanada maqdul uqbah liman yatakassal. Baik, hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga pada kesempatan malam ini kita berkumpul dalam suatu majlis dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, salah satu nabi pemimpin umat yang akan sanggup memberi syafaat kepada umatnya yang taat, tidak pandang rakyat atau pejabat. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadinya saya di sini akan menjelaskan tentang birrul walidain, orang tua. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menyayangi, mengasihi dan menghormati sesama manusia agar bisa terjalinnya kerukunan hidup antara satu dengan yang lainnya. Namun kenyataan sekarang ini banyak kita jumpa generasi muda yang sudah tidak lagi menghormati sama saudaranya, terutama kepada kedua orang tuanya. Mereka tidak mau lagi menghormati, menyayangi dan mengasihi lagi apabila orang tua itu tidak memiliki harta kekayaan yang banyak, maka anaknya tidak lagi hormat, bahkan menyia-nyiakannya. Karena mereka merasa sudah bisa cari uang sendiri tanpa bantuan kedua orang tuanya, kadang-kadang mereka memperlakukan orang tuanya seperti pembantu, seperti kadang ada nauzubillah min zalik, ada yang seperti hewan. Itulah contoh orang yang tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Selain itu, bahkan sekarang ini banyak kita jumpai orang yang anak tega menyakiti kedua orang tuanya sampai membunuh hanya lantaran
hanya lantaran persoalan yang sepele. Nauzubillahi min zalik. Barangkali mereka telah lupa bahwa orang tuanya lah yang telah melahirkan dengan taruhan nyawa, menyusui, menyuapinya, melindungi dari panas dingin, dan mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu kita wajib menyayangi dan menyayanginya dengan cara menghormati, mematuhi, serta merawatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang intinya kita dilarang menyekutukan Allah. Tidak boleh diperbolehkan berkata kasar kepada kedua orang tua. Anak zaman sekarang banyak sekali yang berkata kasar kepada orang tuanya. Kalau disuruh sama orang tuanya bilangnya entar dulu. Pasti begitu anak zaman sekarang. Dan paling diutamakan adalah sekarang handphone. Gak ada zaman sekarang yang gak punya handphone. Pasti mempunyai handphone. Itulah setan yang terdapat di handphone. Ya Rasulullah, adakah yang masih bisa saya lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Rasulullah lalu menjawab, ada, yaitu dengan cara mendoakannya, memintakan ampun kepada Allah, mematuhi janji mereka kepada Allah, menyambung sanak saudaranya. Ada sebuah hadis mengatakan, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu wa ridal walidain wa suhtullahi fi suhtu walidain, rawahu Ahmad Tirmizi. Di sini hadis mengatakan ridhonya Allah itu terdapat ridhonya orang tua, marahnya Allah itu terdapat kepada marahnya orang tua. Anak zaman sekarang gimana kita mau dapat ridhonya Allah sedangkan ridho orang tuanya aja kita belum dapat. Masih banyak ngelawan orang tua, minta ini itu, tahu orang tua nggak punya duit, ingin memaksakan kehendaknya. Kita harus saling bersyukur. Masih mempunyai kedua orang tua. Kita harus saling bersyukur. Lihat yang di sana, yang di Gaza, yang sudah tidak mempunyai orang tua. Apakah dia meminta ini itu? Enggak. Buat makan aja pun susah. Anak zaman sekarang minta HP. Ya, pokoknya harus ada. Kan enggak. Kebutuhan hidup itu bukan di dia doang, tapi kebutuhan hidup itu di keluarga. Jangan pernah meminta banyak-banyak kepada orang tua. Kita udah dilahirkan, udah disekolahkan, udah gede, gak tahu diri, meminta ini itu, malah tambah menyusahkan. Apakah itu patuh kepada kedua orang tua? Kan enggak. Baik, selebihnya mohon maaf. Sampai di sini saya ingin berpesan kepada imawan dan imawati. Apabila kamu sudah besar nanti dan sukses nanti, jangan pernah lupakan kedua orang tua. Karena doa orang tua itu bisa mensukseskan kamu di masa depan nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Imawan Yazid. Selanjutnya penyampaian Mojo Hasanah yang akan disampaikan Imawan Reja. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah wal hidayahnya, sehingga
kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka bermuhajahah, bersilaturahim dan thalibul ilmi, sehingga kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa juga terhaturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hatta yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang sama-sama kita belum tahu. Niat saya berdiri di sini juga bukan untuk menceramahi atau menggurui kalian semua, tetapi kita di sini belajar bareng-bareng. Tidak ada perbedaan di antara kita semua. Hadirin sekalian yang berbahagia, tidak terasa pada hari ini, detik hari ini, di menit hari ini, kita telah berada di pertengahan bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini banyak keutamaan-keutamaannya, serta banyak juga apabila kita berdoa di bulan yang amat mulia ini, insyaallah doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra if kitabillahi yaum khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusikum wa qatilu lakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya yaitu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan pergilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana meskipun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi yang dimaksudkan dalam surat At-Taubah ini, yang 4 bulannya itu, 4 bulan itu kenapa disebutin dengan haram? Karena di dalam 4 bulan tersebut itu bulan yang diharamkan karena itu ada sempat ada perperangan, ya, dimana kalau dulu itu ada cerita soal peperangan di bulan Rajab. Makanya itu Allah mengharamkannya apabila kita menganiaya diri kita sendiri pada bulan Rajab ini. Dari Abu Naim dan Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW setiap kali memasuki bulan Rajab, beliau membaca doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Allah menyebut 4 bulan tersebut sebagai bulan haram. Pada awalnya peperangan di dalamnya itu diharamkan. Di antara keutamaan bulan Rajab bahwa malam 1 Rajab adalah di mana malam yang doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab telah sampai berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Apa aja itu 5 malamnya? Yang pertama, malam Jumat. Yang kedua, malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, itu ada malam Idul Adha. Yang keempat, malam pertama bulan Rajab. Dan yang terakhir yaitu malam nisfu Sya'ban. Itu yang dikatakan dalam Imam Syafi'i dalam kitab
Makanya dari itu pada bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan dan ketaatan. Salah satunya perbanyaklah puasa sunnah. Puasa sunnah ini apalagi kita laksanakan pada hari pertama bulan Rajab, itu sangat dianjurkan. Kita disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab. Memang tidak ada hadis sahihnya yang secara khusus menyatakan kesunahannya puasa bulan Rajab. Tetapi para ulama menetapkan bahwa dalil-dalil umum mengenai anjuran puasa setahun penuh kecuali 5 hari yang diharamkan. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan di bulan Rajab ini. Ya, yang pertama yaitu ada namanya bulan haram. Yang dimasukkan di sini yaitu merujuk lagi kita ke Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Bahwasanya umat Islam ini dilarang menganiaya diri sendiri di bulan ini yang tidak boleh melakukan perang. Setiap perbuatan dosa diberi ganjaran yang lebih besar, dan sebaliknya. Yang sebaliknya ini apabila kita melakukan amal-amal perbuatan yang besar, maka Allah akan ganti sebagai ganjaran kebaikan yang besar juga. Yang kedua yaitu ada bulan Allah. Kenapa dinamakan bulan Allah? Kiai Haji Wahyul Afif Al-Ghafiqi menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulan Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatnya, yaitu umat kita semua. Yang ketiga yaitu ada Isra wal Mi'raj, di mana bulan ini terjadi peristiwa penting untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Pada malam ke-27 Rasulullah melakukan perjalanan Isra wal Mi'rajnya. Dalam perjalanan tersebut Nabi menuju langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah. Apa itu perintahnya? Yaitu perintahnya adalah melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Itu. Nah, yang keempat itu ada bulan bertobat. Bulan bertobat di sini yaitu Allah membuka luas ampunannya bagi kita semua. Bagi kita semua untuk mohon ampun dengan tulus. Salah satu doa agar dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Ada yang namanya rajanya istighfar, yaitu Sayyidul Istighfar. Itu adalah rajanya istighfar. Apabila kita membaca doa tersebut, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke keutamaan yang terakhir, yaitu semakin dekatnya kita dengan bulan Ramadan. Nah, sudah hampir 3 minggu yang akan datang kita telah ingin memasuki bulan suci kita, yaitu bulan suci Ramadan, di mana kita dianjurkan sangat untuk berpuasa sebulan penuh, menahan hawa nafsu kita untuk dari makan, minum, dan amarah dan lain-lainnya. Nah, terus disebutkan dalam Sahih Muslim hadis nomor 1960 dari Utsman bin Hakim Al-Ansar bahwa ia berkata, saya bertanya kepada sahabat Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab, dan saat itu kami berada di bulan Rajab. Maka ia pun menjawab, saya telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dulu Rasulullah SAW pernah berpuasa hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan berbuka. Dan beliau juga pernah berbuka hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan puasa. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, bila salah kata atau salah penafsiran, mohon dibukakan pintu maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari selanjutnya penyampaian Wujud Hasanah yang akan disampaikan oleh Ayunda Atul. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Tangerang, yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Imawan Basit Muhammad Yusuf beserta jajarannya, yang terhormat Ketua LM3 periode 2019-2020 Imawan Abdul Ghafur beserta jajarannya, dan yang saya sayangi semuanya. Tadinya mau bilang komisariat, seluruh komisariat di Kota Tangerang, tapi berhubung nggak ada, jadinya nggak diucapin deh. Dan sebenarnya nggak pengen bahas yang berat-berat ya. Kita di sini sharing aja. Saya sih yang pengen cerita sebenarnya. Cerita tentang LM3. Nah, mungkin teman-teman di sini belum pada tahu, atau mungkin ada yang udah tahu. Jadi LM3 itu, perkenalan diri dulu ya, nama saya Atul. Udah ada yang kenal? Tadi tuh salah ucap, bukan Kak Puput ya, Atul. Ya, jadi LM3 itu merupakan tempat atau wadah buat teman-teman FAI dulu untuk mengembangkan public speakingnya. Dan LM3 itu mulai sejak 2015 dan merupakan RTL dari DAD November 2015. Jadi saya waktu itu DAD November 2015 dan RTL-nya itu LM3 yang alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan. Seperti itu. Dan teman-teman semua yang udah ikut DAD pasti memiliki RTL-nya masing-masing kan? Terjalankan nggak? Harus jalan dong, kayak LM3 ini kan udah hampir berapa Sid? Berarti 2015 hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun LM3 udah berdiri, dan dulu itu ketuanya yaitu Imawan ya Bang Maftu, kemudian dilanjut sama Ilham, namanya Imawan Ilham. Terus dilanjut sama Imawati Ayu, kemudian Alia Regina, dan sekarang LM3 udah internasional. Ketuanya langsung dari Thailand. Plus. Ya. Kemudian Jadi dari pengalaman 5 tahun saya di LM3, baru kali ini saya datang lagi, dan saya bisa nyimpulin tiga poin yang bisa teman-teman pelajari dari pengalaman selama saya di LM3. Jadi pertama, untuk memulai sesuatu itu perlu yang namanya istiqomah, bertahan, ya. Ketika kita manusia pasti ada masanya buat benar-benar down, mager berangkat, apalagi kan kalau misalnya posisinya jauh, datang LM3 aja, terus pulang lagi, wah itu luar biasa malesnya. Dan antar pengurus itu harus saling menguatkan untuk tetap bertahan. Jadi ketika ada teman-teman yang benar-benar down, coba kita kamu boleh istirahat dulu sebentar, tapi ajak lagi, gitu. Itu fungsinya antar pengurus, ya. Kemudian yang poin kedua yaitu mengembangkan dengan inovasi. Kayak misal dulu nih LM3 yang hadir, karena kebetulan untuk keluarga IMM FAI ya, jadi yang hadir komisariat FAI aja. Itu lagi. Kemudian pas periodenya 17-18, Ayu itu buat inovasi gimana caranya biar komisariat lain itu ikut partisipasinya, ikut serta di penugasan di LM3 itu sendiri. Jadi kita buat yang namanya surat permohonan kader ya, buat penugasan di LM3. Dan alhamdulillah itu komisariat lain datang. Nah, terus
Makanya nanti teman-teman coba kira-kira cari kekurangan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian cari solusinya. Kemudian buat inovasinya supaya LM3 ini semakin baik, semakin meningkat lagi dan tidak monoton gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang udah perkembangan lagi nih live di FB. Ya. Ini suatu inovasi yang perlu kita apresiasi. Dan yang ketiga yaitu poin yang ketiga, saling merendah dan saling memahami. Saling merendah bukan malah merendahkan orang lain. Gimana maksudnya? Jadi kita mungkin teman-teman di sini yang lebih bisa atau lebih jago berbicara ada ya dibanding saya, gitu kan. Cuma teman-teman di sini memberi kesempatan buat saya untuk coba public speaking, coba berbicara di atas mimbar tuh rasanya kayak gimana gitu kan. Makanya setiap minggu diganti-ganti terus kan tuh penugasannya. Nah, seperti itu. Dan kita dengan saling merendah itu kita membuka kesempatan yang belum bisa untuk jadi bisa. Seperti itu. Jadi kita membuka kesempatan baru untuk orang-orang baru dan gak melulu kita aja gitu kan. Dan saling memahami, ini yang paling penting untuk setiap perkumpulan. Saling memahami bukan minta dipahami, ya. Misal, kayak pengurus sekarang. Kita udah punya tanggung jawab untuk mengurusi LM3 itu sendiri, kayak penugasan untuk minggu depan itu siapa. Dan coba pengurus ini yang mulai duluan gitu. Mulai duluan tanpa harus ketua umum, tanpa harus ketua LM3 yang mulai atau gerak gitu. Jadi dari pengurusnya itu sendiri, Kak gimana nih untuk minggu depan? Kak penugasan minggu depan kita mau siapa aja? Nah itu dari teman-teman semuanya pengurusnya gitu. Nggak harus dari ketua itu sendiri gitu. Jadi ketua merasa ada temennya dan nggak ada lagi yang namanya oh saya ini nggak dibutuhkan di LM3, oh saya ini nggak berguna lagi di LM3, oh udah bubar aja keluar aja gitu. Nggak ada lagi perasaan-perasaan kayak gitu. Makanya saling memahami bukan minta dipahami. Ya, mungkin aja ada 3 poin itu aja yang mungkin bisa teman-teman ambil baiknya aja ya. Jangan dan ini merupakan motivasi diri untuk saya sendiri gitu. Motivasi untuk saya sendiri dan semoga ada hal baik yang bisa teman-teman ambil. Tetap semangat apalagi tanggal sekarang ya. Milad IMM semoga semakin jaya dan LM3 pun semakin baik, semakin berkembang lagi, semakin banyak yang hadir lagi ya. Pokoknya gimana caranya tuh LM3, oh iya satu PR lagi. Satu PR yang belum bisa terselesaikan di LM3 itu gimana caranya buat ngajak mahasiswa umum UMT untuk hadir dalam LM3 ini. Dari dulu sampai sekarang belum bisa terpecahkan tuh. Makanya coba siapa tahu dari LM3 pengurus sekarang bisa diterapkan, bisa diterrealisasikan. Itu harapannya. Siapa ini? Oh, bisa ajak temennya nanti ya. Ini dari fakultas apa tapi? Hafai juga. Tapi di luar IMM ya? Bagus. Nanti diajak lagi temennya ya. Ya. Mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih udah mendengarkan cerita saya. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk para mubalik yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu pembacaan intisari yang akan disampaikan oleh Imawati Atikah. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan membacakan intisari dari kegiatan LM3 sebelumnya. Yang pertama yang disampaikan oleh Imawan Yazid tentang birrul walidaini atau orang tua.
di mana kita harus bersyukur. Kita memiliki orang tua dan kita harus bersikap baik kepada orang tua sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya yaitu yang disampaikan oleh Imawan Reza tentang keutamaan bulan Rajab, di mana keutamaan bulan Rajab ini sangatlah istimewa. Di beberapa keutamaannya yaitu pertama, bulan haram, Quran yang terhadap bulan haram yang dijelaskan pada Quran surat At-Taubah ayat 36, di mana di sini kita dilarang untuk menganiaya diri sendiri, atau lebih jelasnya yaitu berperang di bulan Rajab ini. Selanjutnya yang kedua yaitu bulan Rajab dianggap sebagai bulannya Allah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah bahwa bulan Rajab yaitu adalah bulannya Allah. Ramadan adalah bulannya umat Islam. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu Isra dan Mi'raj. Pada bulan Rajab ini terjadi kejadian Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha untuk mendapatkan wahyu dari Allah berupa sholat 5 waktu. Yang keempat yaitu bulan Taubat, di mana pada bulan Rajab ini adalah bulan terbaik untuk bertaubat, di mana Allah membukakan pintu taubat sebesar-besarnya kepada kita semua. Dan salah satu cara terbaik untuk bertaubat adalah beristighfar. Dari mubalik yang ketiga yaitu Ayunda Atul, di mana Ayunda Atul men-sharing, berbagi cerita tentang LM3, di mana LM3 itu adalah wadah mengembangkan kemampuan public speaking. Di mana LM3 ini berawal diawali pada tahun 2015, yang merupakan hasil RTL-DAD. Tiga pusat inti dari LM3 ini menurut Ayunda Atul, pertama istiqomah, dan saling merendah dan saling memahami, bukan minta dipahami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Imawati Atikah. Selanjutnya ada penambahan intisari yang akan disampaikan oleh Imawan Azizi. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahibus siyadah wal faqama ra'isul barlahan al-muhtarim sufufu hayatul kiram al-mu'aridina bil adal wan nazaha dabitul waqtil amin wa antum ayuha jumhur al-kiram matallahu bihayatikum bisihah wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan ayat nasrullah azza wa jalla alladhi qad atana ni'aman kathirah wa hidayatan atana nastati'a an najtami'a fi hadzal maqam mubarak. Alhamdulillah. Summan salatan wa salama ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nasa minaz zulumat ila nur wa kadzalika ila siratal azizil hamid. Summasalisan askuru syukran ila rasul jalasa ala zakat atani waqtan qalilatan li an atakallama ma'akum jami'an tahtal maudu istinbat. Oke. Yang pertama-tama kita harus bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan yang insyaallah barakah ini. Amin amin Allahumma. Yang kedua, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman onta hingga zaman Toyota sekarang. Paham ya? Yang ketiga, saya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk menyampaikan tentang judul istimbat intisari dari Imawan
Yazid yang berjudul Biru Walidain. Wah, ini bagus nih. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad mazamutakun. Seperti apa yang tertera di surat Al-Isra ayat 23 sebelah kanan paling atas. Benar? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimah. Al-ayah. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridha walidain wa saqatu rabbi fi saqati walidain. Orang tua. Dalam Al-Qur'an aja itu sudah tertera. Surat Al-Isra ayat 23 yang mengatakan saja kepada orang tua, uffin, saja kepada orang tua tidak boleh. Bagaimana kita membentaknya? Bagaimana kita melawannya? Paham ya? Kok gitu? Ya, oke. Ya, kita mengatakan saja tidak boleh kepada orang tua, apalagi melawannya. Kita harusnya bersyukur yang masih ada orang tuanya sekarang. Paham ya? Banyak-banyaklah berbakti kepada orang tua. Dan kenapa? Karena ridho Rabbi fi ridho walidain. Ridhonya Allah terhadap ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah terhadap murkanya orang tua. Banyak orang yang mencari berkah kemana-mana. Padahal berkah sesungguhnya itu di orang tua. Kalian pintar. Kalian berjabat. Kalian pokoknya segalanya. Tapi kalau nggak ada ridho dari orang tua, sama aja bohong. Paham ya? Jadi gitu. Doakanlah selalu orang tua. Karena doanya orang tua lah kita sukses. Itu sebagiannya dari doa orang tua. Kita beruntung bukan dari kita sendiri, ada dari doa orang tua. Pokoknya orang tua itu segalanya. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad faza muttaqun. Intinya dari saya itu berbaktilah kepada orang tua selama orang tua kita masih ada. Dan jangan lupalah selalu mendoakannya. Orang tualah yang selalu ada bersama kita. Dari kecil, dari kita jatuh, dibantu sama orang tua. Belajar sepeda, bangkit. Motivasi terbesar ya dari orang tua. Jadi yang sekarang maaf kiranya orang tuanya sudah tidak ada, doakanlah orang tua. Karena anak yang soleh insya Allah doanya nyambung kepada orang tuanya. Mungkin dari saya itu saja. Apabila ada kata-kata yang salah itu dari saya. Dan apabila emang benar-benar ada kata saya yang benar, ambil hikmahnya karena itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa yata'afsi bitallah faqad faza muttaqun. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Imawan Azizi. Selanjutnya pembacaan doa penutup oleh Imawan Gofur. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah teman-teman, demikian acara LM3 pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya selaku MC mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.